Polisi melakukan penggalian tangki septic tank tempat pembuangan janin hasil dari aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari hasil penggalian ditemukan jaringan yang diduga janin korban aborsi. Berdasarkan pengakuan tersangka, setidaknya ada 50 pasien yang melakukan aborsi secara ilegal di lokasi ini. Pembuangan dari janin-janin hasil aborsi sebagaimana pengakuan dari pelaku SM bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan aborsi terhadap kurang lebih 50 orang lebih pasien di rumah ini. Pembongkaran tangki septic tank dilakukan di sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di Jalan Miradi 5, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya septic tank, saluran pembuangan juga dibongkar untuk mencari bukti tambahan karena diduga janin korban aborsi dibuang ke septic tank. Sejumlah alat disiapkan polisi seperti saringan dan baskom. Hasilnya, sejumlah jaringan yang diduga janin korban aborsi ditemukan. Temuan jaringan ini akan diperiksa di laboratorium forensik dan diidentifikasi DNA. Kita sudah menggali di septic tank karena septic tank tidak ketemu, akhirnya ketemu di saluran pembuangan. Jadi ini kita bersyukur juga masih bisa ketemu jaringan. Biasanya kalau di pembuangan sudah kita nggak tahu kemana, tapi emang benar ya Pak, kejahatan pasti ada jejaknya ya. Jadi kita sudah ketemu di situ berupa jaringan. Nanti yang bagi apa itu jaringan manusia atau bukan akan kami periksa dulu ke lab dulu untuk hasilnya seperti apa. Nanti segera kami laporkan ke Pak Kasat kalau sudah selesai. Polisi menyebut modus para pelaku terbilang rapi. Korban tidak diizinkan datang langsung ke TKP, melainkan bertemu di tempat tertentu dan dijemput untuk dibawa ke TKP. Ada 9 tersangka dalam kasus aborsi ilegal ini. 4 diantaranya pasien, 1 kekasih pasien, dan 4 lainnya eksekutor dan pemilik tempat aborsi ilegal tersebut. Mirisnya, 2 pelaku utama merupakan residivis di kasus yang sama yang baru bebas pada 2022 lalu. Dari pengakuan tersangka, setidaknya ada 50 orang yang melakukan aborsi ilegal di tempat ini. Sampai dengan saat ini kita telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka, diantaranya SM 51 tahun, ini sebagai eksekutor. Kemudian NA 33 tahun, ini asisten sekaligus boleh dikatakan otak dari klinik aborsi ini. Karena yang pertama NA ini yang mengontrak rumah, kemudian NA juga yang menghubungi SM untuk sebagai yang melakukan tindakan, dan kedua orang ini adalah residivis. Sebelumnya telah menjalani hukuman untuk kasus yang sama. NA baru saja keluar bulan Juni 2022. SM juga baru keluar pada bulan Mei, tanggal 7 Mei 2022. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa pola ataupun praktek ini sangat-sangat rapi. Pasien tidak dibenarkan ataupun tidak diizinkan langsung ke lokasi tindakan, namun diminta untuk menunggu di satu tempat dan dijemput. Ya, dijemput oleh NA dan SA dari satu tempat untuk dibawa ke tempat ini. Ancaman hukuman yang bisa menjerat para pelaku pun tak main-main. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, baik pasien maupun pelaku aborsi dapat dikenai jerat hukum yakni pidana 4 tahun penjara bagi pasien yang melakukan aborsi dan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara bagi pelaku aborsi. Jika pelaku adalah praktisi kesehatan, dapat dikenakan pidana tambahan 1/3. Menurut hukum, tindakan aborsi dilarang kecuali ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan ataupun kehamilan akibat pemerkosaan. Namun, tindakan aborsi harus dilakukan sesuai aturan hukum dan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Tim Liputan, Kompas TV.